Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri. Bertemu kembali dengan cerita Misteri Satria. Kali ini di episode kelima, saya juga akan melanjutkan dari episode sebelumnya. Ceritanya masih berlanjut tentang kisah saya pulang kerja. Pulang kerja itu banyak banget lah misteri yang saya alami, banyak sekali. Kita cerita mulai satu-satu ya. Pertama, pada saat itu setelah saya tadi kejadian yang kemarin saya naik mobil kemudian nabrak rombongan Betawi itu, saya takut banget ya lagi untuk naik mobil sendiri itu takut karena perasaan itu tetap ada ya dalam diri kita, karena kan perasaan takut dan mengganggu lah. Kemudian saya kembali lagi tuh naik naik bis Patas 6, kemudian nyambung omprengan dari Pancoran ke Pasar Minggu juga omprengan lagi ke Depok. Nah, sampai di Jalan Irian Jaya atau di Depok tuh ya, kalau kita pulang kan biasanya pulang tuh saya selalu turun, terus kadang-kadang ada warung buka, kita minum atau ngerokok sebatang, kemudian saya mau pulang tuh. Biasanya kan saya waktu itu ngontrak, saya tinggal itu ngontrak namanya di Jalan Bangau di Perumnas Depok 1, itu di Jalan Bangau 4 kontrakan, karena saya habis baru menikah, kemudian ngontrak sendiri karena kita berpisah langsung dari orang tua tuh. Nah, itu kalau pulang malam tuh kadang saya jalan kaki itu dari Jalan Irian Jaya sampai ke kontrakan itu, kalau nggak ada beca atau nggak ada ojek atau apa, saya selalu jalan kaki. Itu kurang lebihnya jarak dari Jalan Irian sampai ke rumah kontrakan saya itu sekitar 1,5 kilo lah kira-kira. Nah, itu pada malam itu ceritanya saya ditemenin, ada temen yang biasa jaga isi air isi ulang gitu. Ada teman saya di dekat situ, kemudian bilang, "Mana lo?" katanya, dia bilang gitu. "Baliklah." Gue balik jalan kaki, kata dia bilang. "Udah gua anterin." Nah, di situ kan di pangkalan itu ada pangkalan beca orang-orang tukang beca yang mangkal di Jalan Irian Jaya itu, kalau malam kan tidur dan parkir di situ tuh becanya diparkir tuh, ada berjajar gitu. Nah, salah satunya mau dibawa, "Udah gua anterin," kata dia gitu. "Bener loh, ntar baliknya capek nggak?" Gue bilang gitu. "Wah lah, masa cuman ke Jalan Bangau capek gitu kan," kata aku, lupa namanya, Firman atau Fajar, saya lupa namanya karena udah lama banget sih ya. Maksudnya beliau juga sekarang udah pindah dari rumahnya di Jalan Pepaya itu, udah pindah. Saya lupa saya panggilnya si Jar gitu, Fajar, ingetnya si Fajar. Nah, itu kita naik beca lah, saya naik beca sambil ngobrol lah kan. Nah, kan Jalan Irian Jaya itu kan begini ya, naik turun ya. Turun dari Irian pertama itu kan ada turun naik, kemudian masuk Jalan Nanas, kemudian masuk ke Jalan Durian. Nah, setelah TK Taman Firdaus atau Masjid Taman Firdaus, turun sedikit, saya belum turun sedikit sih dari Masjid Taman Firdaus itu, saya langsung bilang sama si Fajar ini, "Jar, lu ngeliat gak, Jar? Kenapa? Itu di pojokan sono tempat sampah merah-merah, apa itu? Maksud malam-malam ada orang bakar-bakaran gitu ya." Tempat sampahnya juga masih ada sih, mungkin udah dibongkar karena sekarang rumahnya udah bagus, udah dibongkar gitu. Si Fajar itu kayaknya ngeliat juga, sepertinya saya colek begitu kayak ngeliat juga. "Iya ya, ada orang bakar-bakaran gitu," kata dia gitu kan. Nah, begitu kita dari Taman Firdaus kan turun ke tempat sampahnya itu nggak jauh lah jaraknya, kira-kira 50 meter dari Firdaus. Kita turun sedikit itu tiba-tiba apinya tuh berdiri kayak orang berdiri tinggi besar gitu. Saya sama Fajar itu udah pontang-panting, apalagi Fajar yang ngenjot itu pontang-panting ngebut aja orang, ya Allah, ngeliat bener-bener itu. Jadi dari kayak orang tumpukan sampah bulat begitu tiba-tiba bangun berdiri gitu. Wow, itu kan kita takut namanya. Saya juga takut dan akhirnya jalan lah gitu selamat lah sampai ngelewatin jalan itu, terus naik ke atas Irian, ada gereja Herculanus, sampailah ke rumah saya di Bangau 4 itu. Si Fajar ini nggak berani pulang karena dia melihat itu, akhirnya dia nginep di rumah saya, di kontrakan saya, tapi tidurnya di beca. Dia tapi izin, "Saya mau tidur sini, saya nggak berani pulang karena ngeliat itu." Nah, itu kejadian pertama. Artinya banyak nih urutannya. Jadi sama persis dengan orang yang sama, Fajar juga. Bukan Fajar.
berikutnya bukan fajar. Nah, yang berikutnya kita nggak bicara berapa hari atau berapa, tapi yang berikutnya saya juga pulang sama seperti kejadian biasa. Saya nggak ada yang nganter, tiba-tiba ada yang mau nganter, namanya dulu siapa lupa, saya ada beberapa orang yang saya lupa lah nama satu persatunya. Nah itu sama dia nganter juga, ayo loh kita nganter, oke kan, yaudah makasih ya, oke saya nganter kan, jalan dari lain lagi, jalan lagi kali ini di Firdaus aman, kita jalan lagi turun ke bawah aman, masih aman. Naiklah ke jalan apa ya namanya tuh, jalan Gurame Raya, Jalan Gurame Raya atau Mujaya Raya itu. Saya masuk jalan, terus di sudut sebelah kanan tuh ada masjid, namanya masjid apa ya, saya lupa namanya masjidnya. Ada masjid di Jalan Wuri itu ada masjid. Nah kebetulan masjid itu lagi membangun menara buat azan itu ya, menara. Nah itu lagi proses pembangunan pada saat itu. Nah lewat kan, saya ngeliatin gitu kok, malam-malam lampu di atas masih nyala. Saya lihat kan lampu di menara itu masih nyala, pada yang kerja. Begitu saya lihat, bener ada yang kerja, masih ada yang neplok semen gitu, lagi neplok semen. Makanya lagi neplok semen itu, loh saya pikir malam-malam udah jam 1 gitu kok masih ada yang kerja, lembur apa? Si Fajar bukan Fajar, saya lupa namanya siapa ya, Udin apa siapa, lupa lah. Pokoknya dia tukang beca, tapi bukan tukang beca secara resmi, dia cuma pengganti, tukang beca pengganti itu. Udin kalau saya, Bang Udin kalau nggak salah namanya, saya lupa tapi orang-orangnya itu masih ada lah. Kalau kita temuin, saya untuk urusan nama suka lupa, tapi ingat orangnya. Nah itu saya tunjukin, Bang Udin lihat di atas nggak pas, nggak lihat apa-apa, cuma terang aja. Itu lihat, saya bilang gitu, lihat yang bener. Ya tiba-tiba dia ngelihat gitu, ditegesin gitu kan, iya ya, kayak orang kerja ya katanya gitu kan, dilihat gitu kan. Jadi di atas itu dia dapat toanya itu ada orang neplok, kayak neplok itu ada berdua atau bertiga, saya lihat sepenglihatan saya sih bertiga ya. Dia neplok semen gitu, neplok apa ya, ngalusin dinding. Nah itu kan udahlah, kita nggak berprasangka, juga nggak takut lah, cuman orang lembur kali, ya lewat kan, kita mah pulang. Nah besok paginya tuh saya iseng nih sama DKM masjid, ngobrol-ngobrol. Karena saya penasaran, Pak gila ya punya tukang, rajin banget ya, saya bilang gitu kan. Karena sampai tengah malam masih kerja dia bilang. Emang bapak ngeliat apaan? Lah kerja, di atas pada neplok semen ya. Lah orangnya sudah pulang kampung 3 hari yang lalu kok, mereka libur dulu. Saya bilang gitu kan. Loh lantas siapa yang di semalamnya saya lihat? Wah bapak bisa ada bener, tukang beca juga ngelihat, saya bilang gitu kan. Nah itulah misteri lagi lah, artinya di perjalanan pulang saya itu ternyata banyak banget misteri-misteri yang saya hadapi. Yang ketiga, oke kita ceritakan langsung aja. Yang ketiga, saya pulang juga sama naik beca dengan tukang beca si Fajar lagi nih. Fajar. Tapi kebetulan dulu ada namanya tukang sayur, namanya Mas Endun. Nah kita tuh sampai tadi ya, saya udah cerita lagi langsung. Masuk Jalan Irian Jaya, turun sampai Firdaus, turun lagi masih bawah. Nah, di situ ada di dekat jembatan dekat gereja itu namanya ada jembatan lah. Nah, itu di situ kita lagi ngeliat tuh dari arah bawah, dari pas turunan itu ada tukang sayur tuh namanya Mas Endun tuh lari ketakutan. Dia lari. Kenapa Nun? Saya bilang itu kan, saya kenal sama dia. Ada makhluk tinggi banget. Ada makhluk tinggi. Enggak bener Mas, jangan lewat situ deh. Saya kan pikir enggak lah, bohong nih kalau dia tahu cuma ini doang. Kan kita tetap lewat nih kan. Endun udah kabur, enggak tahu kemana lari. Nah, kita masih Fajar ini masuk aja jalan, terus tiba-tiba dengar suara bayi itu pas ada tempat kosong namanya warung Sinando itu kosong, kedengeran suara bayi nangis, bener-bener kedengeran orang, si Fajar juga denger. Nah, pas jembatan tiba-tiba bener loh, makhluk besar banget, tinggi, tapi saya nggak ngeliat apa itu, hitam kenceng banget tinggi ke atas,
tingginya luar biasa, mungkin ngelebihin atapnya gereja. Saya waktu itu saya lihat atap gereja kan cukup tinggi, itu tinggi sekali, bener-bener tinggi. Tapi kita nggak bisa ngeliat ke atas, cuman bayangan hitam tinggi aja ke atas, menjulang ke atas dari bawah jembatan itu. Wah, tambah panik, udah 2 kali kejadian tukang beca itu. Akhirnya dia juga sama, si Fajar, bukan tukang beca ya, Fajar itu teman saya itu nggak pulang juga pada saat itu. Habis itu Mas, sejak kejadian itu yang ketiga, dia nggak pernah mau lagi nganter saya karena udah ada kejadian seperti itu. Jadi itulah kisah-kisah malam yang saya alami, benar-benar nyata dan sampai saat ini masih ingat di kepala saya. 3 kejadian itu yang paling paling saya ingat lah. Ternyata tunggu, saya masih ada satu lagi itu juga pada saat itu tukang beca juga, tapi bukan Fajar, bukan tadi si Mas yang tadi itu, tapi ada lagi tukang beca. Tapi kalau itu saya tidak mengalami sendiri, artinya bukan mengalami dalam artian saya yang diganggu. Iring-iring yang saya pulang itu, saya pulang itu udah ada dua omprengan berbarengan lah. Dari itu omprengan pertama saya lihat benar, omprengan pertama saya dari jarak omprengan pertama dengan omprengan kedua yang saya tempatin ini jaraknya kurang lebih cuma 200 meter lah kira-kira. Saya duduknya kebetulan waktu itu di depan. Nah, pada saat jalan irian itu ada ibu dan anak turun, memang turun, bener-bener turun dan dia naik beca lah. Beca waktu itu masih ada orang, masih jam setengah 11 atau jam 11 malam lah. Pada saat itu masih jam 11. Itu turun masih ada tukang beca. Dia naik tukang beca, naik sama beca. Saya juga turun, saya turun. Udah nggak lama kemudian dia jalan, beca itu jalan. Saya turun dong, ada tukang beca juga, saya ikut. Namanya saya lupa. Pokoknya tukang beca juga. Dia udah jalan, kebetulan searah kan, dia juga ke bawah, saya juga ke bawah. Cuman dia berjarak ya kira-kira sekitar 5-7 menit lah jarak dari saya ke dia, ke beca yang pertama tadi. Nah, sampai lagi kita pas dari turunan Irian Jaya tadi dekat Masjid Taman Firdaus, kemudian turun ke Gereja Herculanus kan jalan tanjakan menuju Jalan Gurame Raya. Saya kita beca kami itu baru mau belok ke kanan, beca yang sana lari kencang banget. Tolong, dia kayak teriak-teriak gitu tukang beca yang ini. Kenapa? Ini Mas, saya dibayar daun kelor. Dibayar daun kelor. Padahal pada saat dia pembayaran menurut tukang beca itu dia dibayarnya dengan uang. Di jalannya turunnya di Jalan Pipit. Orang itu mengaku di Jalan Pipit. Dia turun di Jalan Pipit. Menurut tukang beca itu Jalan Pipit, kemudian dibayar dengan senyum, terus kemudian ngasih uang itu 3 lembar uang. Menurut dia sih, di penglihatannya dia uangnya 10.000 pada saat itu. 10.000 dikasih 3 lembar itu besar sekali. Nah, kan turun tuh sampai situ kita berhenti, saya ngobrol akhirnya kan, kenapa mas saya gitu kan, karena dia panik banget, udah panik dan dia berhenti di jalan karena takutnya itu dia berhenti. Akhirnya saya ajak juga kan ke rumah saya tuh, ke rumah kontrakan karena kebetulan nggak deket ya, barulah cerita macam-macam gitu. Cerita bahwa dia tuh nganterin orang yang tadi saya lihat tadi, ibu dan anak tadi. Kemudian pas turun di Jalan Pipit 2 kalau nggak salah ceritanya dari bapak itu, Pipit 2 turun di depan gang aja, dia nggak mau masuk ke dalam rumah tapi di depan gang turun, dikasih duitnya di 30.000 menurut tukang beca itu. Tapi ternyata pas dia sambil jalan dia mau masukin, berubah jadi daun kelor. Itulah cerita misteri yang saya alami pulang kerja. Nantikan cerita misteri berikutnya di Cerita Misteri Satria yang lebih seru, lebih serem. Insya Allah kita ceritakan terus. Salam Misteri Satria. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.